Lebih mengerikan dari KKN Desa Penari, dari penulis yang sama, inilah kisah Sewudino. Kisah Sewudino ini atau 1000 Hari menceritakan tentang seorang gadis yang menjadi pembantu di sebuah rumah di tengah hutan. Gadis ini bernama Sri. Bagaimana kronologinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada mulanya, di suatu kampung terdapat seorang perempuan bernama Bu Menik yang memiliki channel agen penyalur pembantu yang datang ke rumah si Sri ini, menawarkan jika ada lowongan kerja sebagai pembantu yang sedang dibuka. Tanpa basa-basi, si Sri ini langsung mengiyakan tawaran tersebut dan keesokan harinya langsung berangkat ke agen penyalur tersebut. Nah, ketika berangkat, datanglah si Sri ke agen penyalur dan ternyata di sana sudah ada banyak orang yang mengantri. Jadi dia bukan satu-satunya orang yang ikut seleksi pembantu ini. Ketika dia datang, penyalur langsung bertanya, "Sri, betulkah kamu lahir di hari Jumat Kliwon?" Wah, si Sri kaget dong, ini apa hubungannya? Tapi dengan gugup, Sri menjawab, iya, dia lahir di hari Kliwon, namun dia kurang begitu yakin harinya adalah hari Jumat. Namun bisa jadi memang betul hari Jumat Kliwon. Nah, si penyalur ini langsung ngangguk-ngangguk senyum, seolah-olah dia mengekspresikan kalau inilah orang yang dia cari. Dipanggillah nama Sri kemudian masuk ke dalam. Di dalam, Sri bertemu dengan penyalur dan terdapat seorang wanita tua bersanggul memakai kebaya dan melihat Sri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi si Sri ini diperhatikan. Terus ditanya si Sri, "Sri, memangnya kamu mau gaji berapa jadi pembantu di sini?" 700.000 mbah kalau bisa, kata si Sri. Si mbah ini langsung menjawab, "Gimana kalau 5 juta? Wah, si Sri kaget. Kerjaan pembantu seperti apa digaji dengan 5 juta? Tapi karena butuh duit, si Sri mengiyakan. Ya mbah, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya si Sri pulang, dan sebelumnya itu si Pak agen penyalur menjelaskan ya jika wanita tadi adalah pemilik restoran terkenal di Jawa Timur dan merupakan orang yang sangat kaya seantero Jawa Timur. Si Sri bilang ke bapaknya dia dapat kerjaan gajinya 5 juta. Bapaknya pun punya firasat buruk. "Mending kamu nggak usah kerja deh. Ini kayaknya mencurigakan, bapak nggak yakin." Tapi karena memaksa, si Sri akhirnya berangkat. Berangkatlah lagi si Sri ke rumah perempuan tadi yang bersanggul itu, namanya Mbah Krasa. Di situ Mbah Krasa nanya, "Sri, apa kamu yakin kamu mau kerja di sini? Di sini banyak larangannya loh." Si Sri nanya, "Memang larangan seperti apa, Mbah?" Gitu. Si Mbah Krasa ini tidak menjawab, namun hanya memberikan balasan dengan perkataan, "Hidupmu akan dijamin di sini. Itu pun kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau, saya tidak memaksa." Dan disinilah cerita mengerikan itu dimulai. Disinilah perjalanan mengerikan Sri dimulai. Inilah Sewudino episode 2. Jadi setelah si Sri ini diterima sebagai pembantu di keluarga Mbah Krasa, ternyata Sri bukan satu-satunya orang yang diterima. Terdapat 2 perempuan lain, yakni Dini dan Erna. Ketiganya dijelaskan kemudian oleh keluarga Mbah Krasa bahwa mereka akan ditempatkan di sebuah rumah di tengah hutan. Datanglah supir keluarga bernama Sugik untuk menjemput mereka dan mengantarkan ke rumah itu, dan mereka melaju ke dalam hutan. Jadi semakin sore semakin larut, mereka bertiga betul-betul menyadari bahwa tidak ada siapapun di hutan ini selain pepohonan di kanan kiri. Namun terdapat hal yang unik sepanjang perjalanan. Jadi si supir ini selama persimpangan selalu berhenti dan menaruh bunga di daun pisang. Jadi persimpangan berhenti naruh bunga dulu gitu. Nah, si Sri ini sempat bertanya, "Mau dibawa kemana ini kita sebetulnya? Apakah kita hendak dibunuh?" Namun supir tidak menjawab. Sesekali supir hanya tersenyum dan gelagatnya seperti sedang dikejar-kejar seseorang. Mobil terus melaju ke tengah hutan dan tibalah mereka di suatu gubuk. Di gubuk tersebut telah ada orang yang menunggu, seorang kakek tua bernama Mbah Tamin. Turunlah Sugik dan ketiganya dikenalkanlah oleh Sugik, "Bah, ini dia bertiga yang akan menjadi pembantu di sini." Masuklah mereka ke dalam gubuk itu, dan ketika masuk, mereka ternyata menemukan seorang gadis yang dipasung di dalam sebuah peti mati. Tubuhnya begitu banyak luka hitam kebiruan, banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Dan ketika melihat perutnya, tubuh gadis itu seperti ingin melahirkan. Jadi tubuhnya begitu besar, badannya nih, perutnya. Si Sri bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkin terlihat raut muka penuh pertanyaan, dan Mbah Tamin menjawab, "Kamu tidak usah banyak tanya di sini. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu dan sebaiknya tidak usah tahu." Setelahnya, si Sugik ini memutuskan untuk pulang. Dan Mbah Tamin bertanya,
Sugik, apakah kamu mau langsung pulang? Dan Sugik menjawab, iya mbah, saya mau langsung pulang saja. Ya sudah, hati-hati ketika pulang, awas kamu ketemu dia. Sri ketika mendengar ucapan Mbah Tamin ini langsung kaget. Dia yang dimaksud ini siapa? Namun Sri tidak mau banyak bertanya karena telah diingatkan oleh Mbah Tamin untuk tidak banyak bertanya. Malam itu dijelaskan oleh Mbah Tamin bagaimana situasi rumah itu, bagaimana cara memandikan Dela, gadis yang tadi terbujur kaku, dan malam itu Mbah Tamin ingin keluar. Mbah Tamin memberi pesan, jika datang siapapun ke rumah ini saat Mbah Tamin pergi, jangan pernah dibukakan pintu, siapapun mengetuk pintu, jangan pernah sesekali membukakan pintu. Namun ternyata di tengah malam terdapat seseorang yang mengetuk pintu.